Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, kepada bangsa kita. Terutama dua nikmat yang Allah sebutkan dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat makanan, nikmat ekonomi, nikmat memberikan kita segala macam fasilitas kehidupan, dan yang kedua adalah nikmat rasa aman. Maka karena Allah telah memberikan kita dua nikmat terbesar itu, nikmat rasa aman dan nikmat bisa makan, maka Allah memerintahkan kita bersyukurnya dengan cara falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang dibacakan di mukadimah tadi, Allah berpesan kepada orang-orang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarga mereka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari kobaran api neraka. Berbicara tentang neraka, berbicara tentang akhirat adalah sepenuhnya berbicara tentang agama. Itu berarti makna ayat tersebut adalah wahai orang-orang yang beriman, jagalah agama kalian dan jagalah agama keluarga kalian. Agama yang kita maksud adalah agama yang memiliki tiga aspeknya sekaligus. Agama merupakan iman, tauhid, akidah. Yang kedua, agama adalah ibadah, syariah, dan juga tata laksana peribadatan. Dan agama yang ketiga adalah akhlak. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita dan keluarga kita, untuk memastikan bahwa tiga aspek agama itu terjaga dengan baik. Aspek keimanan, aspek ibadah, dan aspek akhlak. Yang kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW, kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua, bahwa Rasul ditanya oleh malaikat Jibril yang saat itu menyerupakan dengan seorang pria, seorang laki-laki, bertanya tentang tiga pilar agama, dan Jibril menjawab bahwa pilar agama itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Iman, tauhid, Islam adalah ibadah, syariah, dan ihsan adalah akhlak dan juga budi pekerti. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga keimanan kita. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menjaga ibadah kita. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk menjaga dan memperbaiki, senantiasa berusaha akhlak dan perilaku kita. Kita mulai dari awal. Allah memerintahkan kita untuk menjaga keimanan kita, tauhid kita, rasa tawakal kita kepada Allah harus senantiasa dipupuk dan terus ditingkatkan agar kita tidak lagi berpasrah diri kepada orang-orang ataupun kepada benda-benda ataupun kepada keyakinan-keyakinan lainnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita sekarang ada di bulan Safar, di bulan yang sebagian masyarakat masih meyakini bahwa bulan Safar adalah bulan Sial. Sebagian masyarakat kita masih ada yang percaya bahwa bulan ini, bulan Safar, adalah bulan di mana musibah terjadi lebih banyak dari bulan-bulan lain. Penyakit banyak turun lebih dari bulan-bulan lain. Kemalangan dan kesulitan lebih banyak didapati di bulan ini ketimbang bulan-bulan yang lain.
Hal itu merupakan sisa warisan dari keyakinan dan tradisi jahiliyah. Sebagaimana kita dapati di dalam sejarah bahwa masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy meyakini bahwa bulan Safar adalah bulan bala dan bulan bencana. Maka disebutlah bulan Safar dari kata bahasa Arab. Ibnu Katsir menyebutkan makna Safar adalah kosong, sepi, sunyi, tidak berpenghuni. Kenapa? Karena bangsa Arab lebih memilih bepergian ketimbang mereka menunggu nasib sial di bulan Safar dan berdiam diri di tempat mereka. Maka mereka yang penting keluar, yang penting menuju ke tempat lain, asal tidak ditimpa stres dan ketakutan terjadi kesialan di tempat mereka berada. Maka mereka mengosongkan tempat mereka, mengosongkan daerah mereka, sehingga disebutlah itu Safar, kosong, sunyi dan senyap. Rasul SAW diutus untuk meluruskan kepercayaan manusia. Dan di antara yang beliau luruskan adalah kepercayaan sebagian masyarakat jahiliyah yang sudah mendarah daging turun-temurun tentang kesialan bulan Safar. Beliau pun dalam hadisnya bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Di dalam Islam tidak ada yang namanya adwa, yakni semacam penyakit yang menular oleh bangsa jin. Yang kedua adalah wala tiyarata. Dalam Islam tidak ada tatayur, yakni meyakini dan menisbatkan sebuah kemalangan, kesialan dengan waktu tertentu, dengan kondisi tertentu, dengan waktu tertentu, dan dengan orang tertentu. Ini merupakan warisan bangsa Arab jahiliyah. Kita lihat dalam surat Yasin, Allah berfirman menceritakan tentang bagaimana kelakuan perilaku keyakinan orang-orang jahiliyah. Bahkan mereka saking tatoyurnya, mereka mengatakan bahwa kesialan mereka itu berasal dari para nabi dan para rasul. Qalu inna tatoyyarna bikum. Wahai kalian yang mengaku nabi, kami sial dan malang seperti ini gara-gara kalian. Kalau ada musibah, disalahkannya nabi. Kalau ada bencana, disalahkannya nabi. Dari dulu bangsa Syuaib, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Yakub, kalau tidak turun hujan yang disalahkan Nabi Yakub. Ini gara-gara kamu menyebarkan akidah atau iman kepada Allah, Tuhan kamu yang baru itu, sehingga kami ditimpa kemalangan. Juga bangsa yang lain, bangsa kaum Saleh, kaum Hud, kaum Syuaib, kaum Yakub. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy mengatakan bahwa mereka ditimpa kemalangan dan kesukaran serta musibah bala bencana gara-gara adanya Rasulullah SAW. Zaman ini pun sekarang begitu. Betapa Islam dan syariatnya dituduh, distigma sebagai sumber kemalangan dan sumber kemunduran. Jika ada orang yang menyebarkan Islam, jika ada orang yang mengetahui syariat Islam, jika ada orang yang menyampaikan kebenaran Islam, mereka mengatakan bahwa mengambil syariat Islam merupakan langkah mundur. Memilih syariat Islam merupakan langkah ke belakang yang tidak akan membawa kemajuan. Bahkan sebagian mengatakan bahwa jika ada suatu perda itu perda syariat, mereka mengatakan bahwa tempat itu tidak akan maju secara ekonomi. Ini adalah bentuk tatayur kepada syariat Islam. Gara-gara syariat Islam maka suatu negeri mundur. Gara-gara Islam maka suatu daerah itu mundur. Gara-gara ada orang berdakwah maka negeri itu mundur. Gara-gara ada orang dai mubalik mengingatkan masyarakat, maka mereka menstigma bahwa gara-gara dai itu, gara-gara mubalik itu kita menjadi mundur. Ini adalah bentuk tatayur yang diceritakan oleh Allah dalam surat Yasin. Inna tatayyarna bikum. Kami menimpakan kesialan ini kepada kalian wahai para nabi. Jika kamu tidak memberhentikan, jika kamu tidak menyetop dakwahmu, tidak menghentikan dakwahmu, mengajak orang kepada iman kepada Allah, mengajak orang kepada agama yang baru, kami akan merajam kalian, membunuh kalian, lanarjumannakum aw la yamassanna minkum adzabun alim, atau kalian akan ditimpa kemalangan, azab dari kami. Dan sekarang pun begitu. Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan kami akan membunuh kalian adalah kami akan menyerang kalian dengan ucapan-ucapan propaganda yang akan menghancurkan kalian. Ini adalah bentuk tatayur zaman sekarang, selalu mengaitkan kemalangan, kemunduran, kesialan, dan juga nasib buruk kepada agama Islam. Dan itu kita rasakan di zaman sekarang. Jika ada ustaz yang berbicara, jika ada orang yang menyampaikan ilmu, jika ada orang yang menyebarkan agama,
langsung distigma bahwa kita mundur gara-gara ini. Ketika ada orang yang menyeru tentang bahayanya riba, haramnya riba, kemudian dituduh bahwa gara-gara orang ini ekonomi kita mundur. Ketika ada orang menyeru bahwa khamr itu haram, investasi di khamr juga haram, langsung juga stigma gara-gara orang ini ekonomi dan investasi kita mundur. Maka jamaah sekalian, ini adalah bagian dari tatayur kita kepada syariat kita yang terjadi di masa ini. Kemudian Nabi bersabda melanjutkan hadisnya, wala hammata, dalam Islam tidak ada yang namanya keangkeran ataupun sesuatu yang perlu ditakutkan. Dan yang terakhir sabda beliau adalah wala sofarok, dalam Islam tidak ada yang namanya keyakinan terhadap kesialan bulan Syawal. Tidak ada yang namanya hari sial. Tidak ada yang namanya bulan sial. Tidak ada yang namanya waktu sial. Tidak ada yang namanya tahun sial. Dalam Islam semua hari adalah baik, dan paling afdalnya adalah hari Jumat. Semua waktu adalah afdal, dan paling afdalnya adalah waktu subuh. Karena malaikat mencatat amal kita dan serah terima catatan amal kita itu terjadi di waktu subuh dan waktu asar. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa setiap subuh dan asar malaikat silih berganti serah terima catatan amal kita dan melaporkan kita kepada Allah. Allah pun bertanya kepada malaikatnya sebagai sebuah penghormatan kepada tugas malaikat. Dan sebagai penghormatan Allah, pemuliaan Allah kepada hambanya, Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku di waktu subuh dan asar? Lalu malaikat menjawab, jika kita sholat, malaikat akan menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami dapati hambamu di waktu subuh sedang sholat, dan kami dapati hambamu di waktu asar saat kita tinggalkan dia sedang sholat. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya kita apabila dilaporkan kepada Allah dan malaikat mengatakan bahwa si fulan sedang sholat subuh, si fulan sedang sholat asar. Maka dari itu menjaga sholat subuh, menjaga sholat asar, terutama ini adalah dua sholat yang paling utama. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di waktu subuh dan waktu asar, terutama berjamaah, Nabi menjamin dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. As-Safar adalah bulan yang sebagian masyarakat masih meyakini adalah bulan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, beliau adalah penulis kitab Lataiful Ma'arif yang sangat terkenal, ulama yang sangat hebat, yang sangat alim, yang sangat zuhud. Di antara rujukan ulama-ulama tasawuf, beliau adalah ulama besar yang dihormati oleh umat Islam. Beliau mengatakan bahwa waktu sial itu adalah waktu di mana ketika orang bermaksiat kepada Allah, itulah waktu sial. Dan waktu yang berkah, waktu yang beruntung adalah waktu di mana orang itu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehingga patokan waktu sial dan tidak sial adalah ketika waktu itu digunakan untuk taatkah atau untuk maksiat. Jika kita gunakan waktu untuk maksiat, untuk lalai dari zikrullah, maka itu waktu sial bagi kita. Dan saat kita menggunakan waktu dengan baik untuk ibadah, untuk ketaatan, itulah waktu terbaik dan waktu berkah kita. Sehingga dengan meyakini bahwa ada satu waktu yang mendatangkan kesialan, bulan yang mendatangkan kesialan, tahun yang mendatangkan kesialan, maka itu pada hakikatnya adalah kita meyakini sesuatu yang tidak benar dalam agama kita. Allah memerintahkan kita menjaga keimanan kita. Di antara menjaga keimanan adalah kita memastikan bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita percaya adalah benar-benar merupakan keimanan yang murni dan bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya menjelaskan bahwa Safar adalah bukan bulan sial, beliau juga memastikan dengan contoh yang beliau berikan kepada kita. Beliau menikahkan putri terkasih tercintanya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha di bulan Safar dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah di bulan Safar, sebagai penegasan bahwa bulan ini adalah bukan bulan sial. Kemudian juga Nabi menikahi Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha di bulan Safar, sebagai penegasan bahwa bulan Safar bukanlah bulan sial. Bulan Safar adalah bulan baik. Kita tidak melihat Safar sebagai satu saja makna Safar, tetapi bagaimana optimisme dan keyakinan husnuzon kepada Allah dibangun oleh Nabi SAW. Terlepas dari bulan Safar atau lainnya, tetapi pesan Nabi sangat jelas bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya kesialan. Dalam Islam yang ada hanyalah husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, dan juga selalu waktu itu adalah waktu yang baik.
Tidak hanya itu, Rasul pun membuktikan dengan yang lain bahwa beliau menikahi istrinya Sofiyah juga di bulan Safar. Menaklukkan benteng Khaybar, benteng terkuat yang dimiliki oleh orang Yahudi juga di bulan Safar. Mengutus pasukan besar pimpinan Usamah bin Zaid ke Romawi, menaklukkan bangsa Romawi pimpinan Heraklius juga di bulan Safar. Dan masih banyak kisah-kisah lain yang Rasulullah SAW sengaja lakukan itu di bulan Safar sebagai antitesa, sebagai penegasan bahwa dalam Islam semua hari adalah baik, dalam Islam semua bulan adalah baik, dalam Islam semua waktu adalah baik. Waktu yang sial hanyalah waktu saat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa barakallahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita harus menjaga ibadah kita. Setelah kita menjaga keimanan kita, maka kita menjaga ibadah kita. Dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena amalan itu dapat diterima hanya jika memenuhi 3 syarat. Amal ibadah kita diterima jika hanya memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ikhlas. Ilmu maksudnya adalah sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena agama ini milik Allah, agama ini milik Rasulullah, maka tidak boleh ditambahkan kepadanya dan tidak boleh dikurangi darinya. Lalu yang kedua adalah iman. Jika iman itu ada dalam diri kita, maka amal itu diterima. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnahu haba'an mansura. Ada banyak orang yang mempersembahkan amal ibadah, tetapi Allah jadikan hanya seperti debu berterbangan, ditiup angin, tidak berguna. Kenapa? Karena meskipun dia rajin ibadah, tetapi keimanannya masih bercampur dengan kemusyrikan, keimanannya masih bercampur dengan keyakinan, kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk menjaga akhlak kita. Akhlak adalah sesuatu yang paling dapat memberatkan timbangan mizan kita di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, sesungguhnya hal yang paling dapat memberatkan timbangan kita adalah akhlak kita. Dalam hadis lain Rasul bersabda bahwa orang beriman, orang Islam, orang beriman yang paling tinggi keimanannya, paling baik agamanya, ahasinuhum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Jika kita ingin disebut mukmin terbaik, jika kita ingin disebut dipandang Allah sebagai muslim terbaik, mukmin terbaik, maka Allah akan memilih di antara orang beriman dan orang Islam itu orang yang paling baik akhlaknya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Marilah di akhir khutbah ini kita memohon kepada Allah taufik, memohon kepada Allah hidayah, agar Allah memudahkan kita dalam menjaga diri kita dan keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian. Maksudnya apa? Jagalah agamanya, karena agama itulah yang menyebabkan orang bisa selamat atau tidak selamat nanti di akhirat. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma la tadallana fi hadzal maqami dhanban illa ghafarta wa la daynan illa sadatta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya hiya la taridun wa lana fiha shalah illa wa yasartaha ya akramal akramin. Allahumma ij'al ibadah Indonesia baldan aminan mutmainan wa sayyir biladil muslimin. Allahumma ij'al ibadah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuq li amrina wa umara'ina at-taufiq wal hidayah ya rabbal alamin. Litajri fiha ahkamuka ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu nabi ya ayyuhallazina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa aqimis shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.